Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapik Mustaqimah. Nama saya Ega Padilla. Nama saya Rahmadiana. Nama saya Nina Nurulita. Di sini kami akan menjelaskan tentang Peranan kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Lok Samawe. Samudra Pasai didirikan oleh Maurahayir yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa keemasannya pada pemerintahan dinasti kedua yang dipimpin Sultan Malik As-Saleh. Sebelum memeluk Islam, ia bernama Merah Silu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Kemudian beliau memberi gelar Sultan Malik As-Saleh. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti Merahayir dan dinasti Merah Silu. Berikut penjelasan tentang kedua dinasti tersebut. Yang pertama, dinasti Merahayir. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Merahayir. Ia bergelar Maharaja Mahmud Syah. Pengganti Merahayir adalah Maharaja Syah Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Maharaja Giyasuddin Syah. Ia berkuasa dari tahun 1133 sampai 1155. Raja Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Merah Neo yang bergelar Maharaja Nuruddin. Ia berkuasa dari tahun 1155 sampai 1210 Masehi. Raja ini dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Yang kedua adalah dinasti Merah Silu. Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Merah Silu adalah keturunan Raja Perlak sekarang Malaysia yang mendirikan dinasti kedua kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Merah Silu memperkukuh hubungan ini dengan menikahi Putri Ganggang Sari, yaitu adalah anak Raja Perlak. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muhyad Syah pada tahun 1513 Masehi. Selama memerintah selama 16 tahun lamanya, dia berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Portugis. Kerajaan Aceh Darussalam melaksanakan diplomatik dengan negara-negara Arab. Kerajaan Islam Aceh Darussalam melaksanakan pembangunan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Syah pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi, baik di bidang ekonomi, angkatan bersenjata maupun agama. Selama masa pemerintahan kerajaan Islam Aceh terdapat 14 sultan, namun hanya 4 sultan yang banyak diceritakan dalam sejarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Sultan Ali Muhyad Syah dari tahun 1514 Masehi sampai 1530 Masehi atau sama dengan 16 tahun. Sultan Ali Muhyad Syah adalah raja pertama dari kerajaan Aceh Darussalam. Yang kedua adalah Sultan Salahuddin dari tahun 1530 sampai tahun 1537 atau sama dengan 7 tahun. Sultan Salahuddin adalah pengganti Sultan Ali Muhyad Syah. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran karena ia kurang memperhatikan keadaan pemerintah kerajaan. Yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riyad Syah pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi atau sama dengan 31 tahun. Sultan Alauddin Riyad Syah merebut kekuasaan dari Sultan Salahuddin karena lemahnya pemerintahan Sultan Salahuddin. Yang terakhir adalah Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi atau sama dengan 29 tahun. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan dan mengalami perkembangan yang pesat. Kerajaan Aceh berhasil menyaingi monopoli muda sampai ke daerah-daerah semenanjung Malaya atau sama dengan daerah Malaysia yang sekarang. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa. Sebelumnya bernama Bintoro, yang merupakan daerah asal Majapahit yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Raden Patah.
Demak berkembang dengan pesat karena memiliki letak yang strategis. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Sanga bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Raden Patah menjabat selama 1 tahun. Pada tahun 1518, Raden Patah meninggal. Raden Patah adalah anak Raja Majapahit dan ibu keturunan Campak. Lalu diganti oleh Sebrang Lor, yaitu anaknya atau dikenal Adipati Unus. Pati Unus berumur 17 tahun. Tidak lama setelah naik tahta, ia merencanakan serangan terhadap Malaka. Pada tahun 1511 Masehi, semangat perangnya memuncak ketika Malaka ditaklukkan Portugis. Setelah pergantian tahun, tentara mengalami kekalahan besar. Pada tahun 1521, Pati Unus meninggal, lalu diganti oleh Sunan Trenggono, dilantik oleh Sunan Gunung Jati. Sultan Demak ketiga inilah Islam dikembangkan sampai ke Kalimantan Selatan. Di masa pemerintahannya itulah dibangun Masjid Agung Demak. Yang keempat, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah kadipaten yang berasal di bawah kekuasaan Kerajaan Panjang. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan, dengan pusatnya di kota Gede, Yogyakarta. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memerintah pada tahun 1586 sampai 1601. Ia wafat pada tahun 1601. Setelah wafat, ia digantikan oleh putra mahkota bernama Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang diganti oleh Raden Mas Rangsang tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Lebih dikenal dengan Sultan Agung. Tahun 1645 Sultan Agung wafat, diganti oleh Amangkurat I yang memerintah tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Setelah Amangkurat I wafat, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat II. Dari tahun 1677 Masehi sampai 1703 pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mataram semakin sempit karena diambil alih Belanda. Pada tahun 1755, Mataram dipecah menjadi 2 kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesuhunan Surakarta. Campur tangan Belanda mengakibatkan Kerajaan Mataram terbagi menjadi beberapa bagian. Pada tahun 1813 terdapat 4 keluarga raja yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan, yaitu Kerajaan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara. Yang kelima, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu anggota Wali Sanga, yaitu Sunan Gunung Jati. Di awal abad ke-16, Cirebon merupakan daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1522 Masehi, berdiri Kerajaan Islam Cirebon. Pendiri kerajaan sekaligus menjadi rajanya bernama Fathaillah. Ia sangat berjasa dalam mengislamkan Jawa Barat. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Islam Cirebon mencapai kejayaan. Pada tahun 1570 Masehi, Fathaillah wafat. Selanjutnya ia digantikan oleh putranya bernama Pangeran Pasairan. Dalam perkembangannya, pada tahun 1670 Masehi, Kerajaan Islam Cirebon dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pada masa tersebut, kedudukan POC di Batavia semakin kuat. Mereka bermaksud meluaskan kekuasaannya ke Cirebon, sehingga Belanda dan POC mengatur siasat
dengan menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Hal ini bertujuan untuk memperlemah kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam di Cirebon yang sudah pecah menjadi dua oleh Belanda dipecah menjadi tiga, yaitu Kesepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan. Terpecahnya kerajaan Islam Cirebon menyebabkan kerajaan Islam semakin lemah kedudukannya. Keadaan ini terus dimanfaatkan oleh Belanda dan VOC untuk mengadu domba. Akhirnya Cirebon berhasil dikuasai VOC pada abad ke-17. Yang keenam, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten berdiri sekitar tahun 1526 Masehi, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kerajaan Banten yang berafiliasi ke Demak. Pada awalnya kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Fatahillah juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawir Syah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada tahun 1570 Masehi, Fatahillah wafat. Ia meninggalkan dua orang putra, yakni Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Pangeran Arya kemudian berkuasa di Jepara menggantikan Ratu Kalinyamat, sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fatahillah di Banten. Pangeran Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan ayahandanya. Pada tahun 1580, Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada tahun 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang dan wafat dalam serangan tersebut. Sepeninggal Maulana Muhammad, Banten mengalami kekosongan tahta karena sang putra mahkota Abu Mupakir saat itu masih berusia 5 bulan. Ia baru resmi menjalankan pemerintahan pada tahun 1596 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten terus mengalami kemajuan. Letak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi Banten. Kehidupan sosial budaya juga mengalami kemajuan. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Secara politik pemerintahan, Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan, bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan Pajajaran. Seni bangunan mengalami perkembangan. Beberapa jenis bangunan yang masih tersisa antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik divide et impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa
membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran kerajaan Banten. Yang kedelapan, Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-14 Masehi, di Maluku Utara telah berdiri 4 kerajaan. Yang pertama Kerajaan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati. Yang kedua Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Yang ketiga Kerajaan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Dan yang keempat Kerajaan Bacan dan yang dipimpin oleh Sultan Taicil Boko. Keempat kerajaan tersebut berasal dari satu keturunan, yaitu dari Ja'far Shadiq, seorang bangsawan Arab yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemajuan Ternate membuat iri kerajaan lainnya. Dalam persetujuan Motir ditetapkan Ternate menjadi kerajaan pertama, Jailolo kedua, Tidore yang ketiga, dan yang keempat Bacan. Sejak abad ke-15, di Maluku sudah ramai dikunjungi pedagang-pedagang Islam dari Jawa dan Melayu. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan yang mendapatkan pengaruh Islam dari para pedagang Jawa dan Melayu. Pusat pemerintahan Ternate terdapat di Sampalu. Raja Ternate yang pertama ialah Sultan Zainal Abidin dari tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Raja Ternate yang terkenal ialah Sultan Harun. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ba'abullah. Sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kerajaan pada masa Sultan Nuku. Pada abad ke-12, permintaan akan cengkeh dan pala dari Eropa sangat meningkat pesat, disebabkan oleh dibukanya perkebunan di daerah Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Persekutuan tersebut dikenal dengan istilah U5 atau Persekutuan 5 yang meliputi daerah Ternate Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Persekutuan 5 saudara tersebut dipimpin oleh Ternate serta Uli Siwa atau Persekutuan 9, yaitu persekutuan antara 9 bersaudara yang wilayahnya meliputi Pulau Tidore, Makian, Jailolo, dan atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai Papua. Antara kedua persekutuan tersebut terjadi persaingan yang sangat tajam. Para pedagang Eropa datang ke Maluku pada tahun 1512 Masehi. Bangsa Portugis datang ke Ternate. Sedangkan pada tahun 1512 Masehi, bangsa Spanyol datang dan mendekati Tidore. Kedua bangsa asing ini sama-sama ingin berkuasa di tempat kedatangannya, sehingga mereka berusaha bersekutu dan mendukung penguasa setempat. Portugis dan Spanyol mengadu domba dua kerajaan tersebut dan menghendaki kedua kerajaan tersebut berperang. Portugis seolah-olah mendukung Ternate, mendikte Sultan Hairun dan ikut campur dalam mengatur kebijakan di Ternate. Pembunuhan Sultan Hairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Bahkan seluruh Maluku mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Maka Portugis meninggalkan Maluku untuk selamanya. Kemenangan rakyat Ternate ini merupakan kemenangan pertama putra-putra Nusantara atas kekuatan Barat. Yang kesembilan, Kerajaan Islam Goa dan Talo atau Makassar. Pada awalnya, Kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Talo, yang terletak di semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Sejak Goa dan Talo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Ternate yang sebelumnya telah menerima Islam dari Sunan Giri. Sejak itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Goa dan Talo masuk agama Islam, tetapi gagal. Pada waktu Datuk Ri Badang datang ke kerajaan Goa Talo,
agama Islam mulai diterima dengan baik. Buktinya, Raja Goa yang bernama Karaeng Tuninggalo memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awwalul Islam pada tahun 1605 sampai 1638 Masehi. Setelah Sultan Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said pada tahun 1638 sampai 1653 Masehi. Namun tidak banyak catatan sejarah yang menerangkan masa pemerintahannya. Setelah Sultan Muhammad Said wafat, penguasa berikut ialah Sultan Hasanuddin yang berkuasa sejak tahun 1653 Masehi. Pada pemerintahannya, Makassar mencapai puncak kejayaan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin, terjadi peristiwa yang sangat penting, persaingan antara Goa dan Talo atau Makassar, dengan bone yang berlangsung cukup tidak lama, diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1669 Masehi. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Keberanian melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda sendiri. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Dengan terpaksa, Makassar harus mensetujui perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Masehi yang isinya sesuai keinginan Belanda itu sendiri. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tetap berjuang melawan Belanda. Setelah benteng Sambaupo jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya yang bernama Mampasomba. Sultan Hasanuddin sangat berharap agar Mampasomba dapat bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya agar kerajaan Makassar dapat bertahan. Ternyata Mampasomba jauh lebih keras daripada ayahnya, sehingga Belanda mengarahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Mampasomba. Pasukan Mampasomba berhasil dihancurkan dan ia tidak mengetahui nasibnya. Dengan kemenangan itu, Belanda berkuasa sepenuhnya atas kerajaan Makassar. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangan dikuasai oleh Belanda. Yang ke-10, peran kerajaan Islam awal di Indonesia. Dalam perkembangannya, kerajaan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyebaran agama Islam di tanah air. Peran tersebut ialah: pertama, mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat kerajaan tersebut. Yang kedua, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, mengubah budaya opeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Yang keempat, menciptakan tata kehidupan baru sesuai ajaran agama Islam. Yang kelima, dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban yang menciptakan kedamaian kepada seluruh masyarakat. Demikian penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.